dan cara pengelolaan hartanya cah yatim berikut sama dengan pengelolaan harta wakaf. Karena malil wakfi kamalil yatim. Kalau di dalam Al-Quran tidak membahas tentang cara mengembangkan harta wakaf, karena memang tidak dijelaskan dengan secara eksplisit di dalam Al-Quran masalah wakaf. Bahkan dalam hadis pun juga tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi dianalogikan dengan harta anak yatim. Sedangkan dalam Al-Quran yang ada itu cara penasarufan harta anak yatim. Kemarin dikatakan wali harus menasarufkan hartanya yatim dengan yang maslahah dan wajib menjaga hartanya sekaligus mengembangkannya sekira cukup untuk nafkah, zakat, rakat dan sebagainya. Walahu asafaru bihi fitorikin aminin limaksudin aminin baron labahron. Tapi konsepnya zaman biyen, seorang wali boleh membawa hartanya anak yatim, berarti kita mengangkut harta wakofan barang itu boleh dibawa pergi, boleh dengan catatan pada jalan yang aman dan tujuan yang aman. Misalnya memang kewenangan bank tapi lewat jalan yang aman. Terus sange gawa bondone cah yatim, bondo pokok wakofan, duit masjid niku dikesaki gawa lunga enggak boleh. Di duit masjid dikasih gawa lungon enggak boleh dikesaki, tapi boleh kalau memang ada tujuan sing aman dan jalan yang aman, misalnya akan dibawa ke bank, dititipkan di bank, itu pun jalurnya itu enggak boleh pakai jalur yang spekulasi, jalur yang mengkhawatirkan. Nah, dan ini nggih mboten. Nah, ini pengatirkan itu wong desa kampung kidul terus dilibat di jalan yang biasa terjadi pembalakan, perampokan, nah itu gak boleh. Biar jauh asal selamat. Niku dalam merawat harta cah yatim termasuk harta masjid. Ngono ae baron bakron misalnya hanya dalam daratan tidak boleh Bu. Gunakan lewat laut, jarak tempuh laut ini membahayakan. Wes. Wasirau akorin yakfihi gullatuhu aula minat tijarah. Kemarin dikatakan bahwa harta anak yatim itu harus dikembangkan, harta wakaf harus dikembangkan, termasuk harta yang milik umum, milik organisasi itu juga harus dikembangkan. Harta haji yang memang haji itu harta haji itu mulai tahun 55 sampai tahun 2020 itu sudah ada 98 triliun. Itu harus dikembangkan dengan cara dagang. Tapi walaupun dengan cara dagang itu pun tidak boleh dengan spekulasi. Berarti dagang hal yang sangat menguntungkan. Nah, dan barang-barang yang memang jelas untung. Harus betul-betul berhati-hati biar lambat asal selamat. Yang didahulukan adalah keselamatannya, bukan keuntungannya dulu. Karenanya digunakan untuk dagang hal-hal yang biasanya mati, dagang PT, kayak rumah PT potong,
kayak ngurmati wedhus, kayak ngurmati sapi itu tidak boleh. Karena memelihara sapi, kambing, ayam, keuntungannya itu spekulasi. Rugi dan untungnya itu sangat sangat mengkhawatirkan. Makanya nggak boleh. Lah kalau mau membeli tanah itu lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan dagang. Sebab membeli tanah itu tidak akan rugi. Tanah dibiarkan nggak busuk, nggak ada tanah bosok. Di samping nggak bosok, terus kalau diteruskan di dalam perjalanannya ada penghasilan. Nah, ini wasirau akorin yakfi hulatuhu, apalagi diberikan tanah di mana gulahnya gula niku penghasilannya bisa mencukupi operasional, itu lebih baik. Nah, jadi lebih baik diberikan tanah yang hasilnya bisa mencukupi operasional atau disewakan hasil penyewaannya bisa mencukupi operasional, itu bagus. Nah, ini tanah masjid yang mempunyai uang banyak ini kok daripada diletakkan daripada dibiarkan terus, belikan tanah. Ini bagus. Lagi dibelikan tanah ya didagangkan. Jangan mengelola masjid uangnya ditumpuk-tumpuk. Mergo takmire to nazire niku lek nyekel jawatu ibarat nyekel megang menggenggam air saja nggak akan netes, pemaneh duit ditumpuk-tumpuk air. Malah justru yang baik kita gunakan hal-hal yang sangat diperlukan untuk meramaikan masjid. Makanya uang masjid digunakan untuk beli kopi, asalkan sudah melebihi dari kebutuhan tidak apa-apa. Diberikan kopi supaya orang-orang yang jamaah itu rodok sregep. Lebih-lebih subuh. Nah, subuh niku disiapi kopi karo susu utawa kecap goreng. Kopi susu manis hebat rasanya. Diinum sambil pisang gorengnya. Lah ngoten niku. Lah niku karo dikai ngaji kuliah subuh kultum 7 menit atau 10 menit niku semangat. Loh, kenapa tak semangat daripada pulang nanti bikin kopi sendiri di rumah kan ya mendingan ngombe kopi panas karo ngandani panas karo ngrungokno ngaji ya gitu kan. Niku efektif, tidak apa-apa uang masjid itu semacam itu tidak apa-apa. Dengan catatan untuk pembangunan sudah tidak membutuhkan. Itu bagus. Sekarang sudah mulai dibuka semacam itu, ada warung gratis. Nah, supaya orang-orang itu rodok sregep. Nah, pemane nggo mari ngaji subuh diwenehi sarapan. Nah, sarapan mangan waktu bengi ngeten iki enggak begitu tertarik. Karena rata-rata sudah kenyang kan itu ya. Mungkin durian ora bengi ini ora pasti tertarik. Nah, ini kan durian itu sing efektif kedurian niku sajane lek ngundang durian isu. Nah, jam 7 ngono kae durung sarapan. Lah niku iso
kepangan temenanan. Lah bengi ini udah berkat ora dipangan. Sing di omah ya wis turu. Pangan sesuk wis mampu. Ini kita kadang-kadang nggak begitu mikir tentang itu. Boleh nih boleh. Nah, terus ini kok gawe tuku kresek. Kresek napa namanya kurban nggak oleh, tak boleh. Itu beda. Karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan meramaikan masjid. Malah justru ngotori masjid, sing enek malah ngregeti masjid bahkan ngamis-ngamisi masjid. Lah ngramekno masjid iki kados iktikaf nang masjid iki wis ngramekno. Ngaji ten masjid wis ngramekno. Lha niku sing dimaksud ngramekno masjid iki seperti ini ngeten iki. Lah kurban kan ora wong di terno-rono ngoten wong sing dikeki gak datang di masjid yo kadang gak salat di masjid. Makanya beda alurnya. Malah justru kalau bisa di dalam masjid itu untuk sumbangan niku ada model dua. Satu untuk kemasyarakatan masjid, kedua untuk kesejahteraan umat Islam. Mbuh niku kesejahteraan warga masjid, misalnya kesejahteraan masyarakat sekitar masjid atau masyarakat yang biasa ke masjid. Kenapa? Karena dikasih dua niku kadang-kadang orang yang nyumbang kalau tidak di masjid nggak lego. Lega untuk masjid nggak lego, akhirnya nggak gelem. Padahal kadang-kadang masjidnya sudah kaya, sudah banyak uang. Nah sedangkan uang yang kesejahteraan masjid itu nanti kalau digunakan yang lain nggak boleh. Misalnya kayak kono seragam takmir nggak boleh. Harus ngendangi takmir loro nggak boleh. Tapi kalau kita gunakan dua untuk kemasyarakatan umat, untuk kesejahteraan umat, lah sing kesejahteraan umat ini nanti yo kena tuku seragam, yo kena digawe. Lek kalau ada orang sakit di jamaah masjid bisa diobatkan dan lain sebagainya. Kalau nanti gak punya makanan bisa dibelikan sembako. Orang nek sembani ya mbakune tok. Lho niku efektif ya semacam niku. Nah nanti kalau kesejahteraan itu nanti misalnya sing ono sandal ilang digawe ditukok diganti, yang kan ya rada penak konten niku. Niku dicoba di ngoten niku. Insyaallah orang jauh-jauh yang butuh kopi akhirnya bisa jamaah subuh di situ sambil ngopi, ngoten lho. Iku penak. Tapi kalau di ngopi di luar nggak boleh. Nah kalau ngopi di luar yaitu nanti uang yang digunakan untuk kesejahteraan itu, bukan uang untuk masjid. Misalnya nih ngarepe masjid ngono kan niki gak ono unsur meramaikan nang masjid karena nggak ada unsur ibadah. Nang masjid itu minimal ibadah, iktikaf, sholat, ngaji itu termasuk imaratul masjid. Kalau jagongan yang ngarep itu bukan. Alah, sing untuk jagongan itu ya biar gelem teko nggak apa-apa tapi diambilkan uang bukan uang masjid, pancen uang sing untuk kesejahteraan umum itu pelak duannya. Dikumpulkan iku anune.
nggak apa-apa perkembangan semacam itu nggak apa-apa. Karena kadang itu masjid itu masjid seperti wayang raya, seperti masjid di Pajen Cinggo itu di Pandaan kan. Wah itu uangnya ada miliaran. Nah, itu kayak apa saja? Kayak apa? Khususnya ya di masjid untuk wisata. Masjid untuk wisata, masjid di tepi jalan raya, terus punya halaman lebar semacam ini. Wah ini kira gelem junjung di pinggir ratan ngoten. Terus ana latari ombo. Wah itu penghasilannya bisa berlimpah-limpah. Uang parkir ini udah melebihi daripada penghasilan tanah yang digarap. Seperti masjid Belingi kata nih kok. Terus seperti masjid di Samben. Luar biasa. Niki masih latar rombol lah delik ngene. Sapa sing gate parkir begini. Karena rata-rata orang yang akan mampir itu melihat parkirnya. Parkirnya penak enggak, kedua jedingi. Kayak parkir terus kayak tempat mandi yang enak, kamar kecil yang enak. Wah, wami itu seperti Pandaan Pasuruan ya. Wah, luar biasa nih. Terus akhirnya malah enek toko-toko ini, enek warung ini, penghasilan ke masjid luar biasa, tambah luas ini kok. Ini kok samping jalan raya, jalan raya besar. Malah justru di jalan raya sini malah lebih ramai dari sana. Jalan sana itu kalau dari selatan yo agak kesulitan masih menggok dhisik. Ini mau luar biasa, ini penting. Tapi walaupun penting aja terus masjid tinggi kok bisa pindah orang usah. Ya lek kepengin gawe ya dukai neh tuku di pinggir ratan kono sing bombong neh. Bun. Au gawala biwa karahu ila hajatin. Tanah masjid, tanah anak yatim itu tidak boleh dijual hanya karena maslahah. Tapi dijual boleh kalau sangat membutuhkan hajat. Kalau tidak dijual akan kesulitan. Nah, dan ini juga bagi kita sing duwe tanah, pemanen tanah warisan niku usahakan jangan dijual. Kejaba lek pancen hajat banget mergo kelilit lek gak dodol niku mengko iso dipenjara, kelilit utang. Yes, apa boleh buat. Jangan hanya untuk kebutuhan maslahatan berat tuku kendaraan kok dodol sawah. Jenenge kendaraan wahyu, kendaraan sawai payu. Nah, kalau yang semacam itu gak boleh, rugi. Kalau pribadi ya gak apa-apa, tapi gak baik itu aja. Tanah mestinya bisa bermanfaat, bisa penghasilan, ditukokno mesti sing marakno neyeng. Kendaraan lama-lama tambah neyeng ngono. Ora enek kendaraan tambah larang, enggak enek tambah murah, mesti rugi. Ini gak boleh tanah cah yatim dijual, kecuali karena hajat atau termasuk diantaranya hajat itu khaufi zalimin, khawatir diambil orang zalim. Al-Kharabihi atau khawatir daerahnya itu terus rusak ditinggalkan orang.
atau dijual karena imarati amlaki ba'di untuk merawat biayai yang sebagian. Masjid arep bangun gak iso, tanahnya lebar, dijual sebagian untuk gunakan bangunan, gak apa-apa, dalam rangka menjaga sebagian silaki ba'di. Itu boleh. Atau untuk nafkah yang memang tidak ada yang lainnya, dengan catatan tidak ada yang mau menghutangi. Lek ana sing menghutangi gak boleh dijual, utang dhisik. Atau enek tanah tapi tanah ini di luar daerah yang butuh ragat banyak, kalau disewakan juga butuh ragat banyak, sekira ragatnya itu tidak nutut dari hasil sewaannya, ya dijual saja, nanti ditukar golengkan. Mari ditukar kok digolengno. Teh. Pun. Ini penting. Jadi boleh didasarkan dengan cara huddoh, keuntungan yang nampak. Keuntungan yang nampak itu bagaimana? Hajatin agodatin di maslahah, bukan maslahah. Untuk maslahah tidak boleh dijual untuk maslahah, dijual untuk hubtoh zohiroh. Hubtoh zohiroh, penghasilan yang menjanjikan. Biayar gobabi biaksara min samani misli, karena hubtoh zohiroh itu ada orang yang mau membeli dengan harga yang mahal. Mergo kena proyek tol, proyek apa saja, ya gak apa-apa ngoten nika. Atau dijual untuk dicarikan ganti yang lebih baik, lebih khair. Nah, lebih baiknya karena lebih bermutu, lebih apa sajalah, lebih penghasilan atau lebih strategis atau lebih digunakan. Nah, ini kok boleh. Nah, kemudian masjid itu, tanah masjid itu digunakan bangun sekolahan tidak boleh. Ini kebian ketika ada masjid digunakan sekolahan geger. Nah, tanah masjid gak boleh digunakan untuk sekolah, tapi masjid itu sekolah di masjid boleh. Maka boleh kalau digunakan untuk sekolah sing untuk ramekan masjid, ya sekolah diniyah ngono kae. Kalau sekolah MI, sekolah apa itu sudah nggak boleh, itu sudah instansi atau berbeda. Jadi boleh masjid, aku sekolah di masjid berarti itu miliknya masjid, segala kepentingan masjid. Tapi kalau memang bukan milik masjid, yayasannya sudah berbeda, itu tidak boleh. Itu karena bangun sekolah, ketika dibangun sekolah di masjid, itu nanti ketika skalanya dapat bos, dapat sumbangan macam-macam, merugikan kepada masjid. Biasanya dada itu penghasilannya tidak ke masjid tapi menggunakan fasilitas masjid orang bayar, ya tambah rugi. Ini biasanya ngoten. Tidak sekolah di masjid boleh, tapi kalau tanah masjid dibangun sekolah tidak boleh. Kalau masjid membangun untuk sekolah boleh. Ini gitu tuh, bedain nang kono. Lho napa kok masjid membangun untuk sekolahan? Boleh, karena itu masjid punya otoriter masjid ngoten. Tapi lek ana sekolah bangun di masjid, ini masjid gak punya otoriter, gak punya nyali, gak punya hak untuk merubah dan sebagainya. Makanya kalau bangunan masjid silahkan sekolah di kono masjid nih kok. Nah, sehingga ketika masjid membutuhkan dan sebagainya kan jadi
rubah bisa. Jadi kudu jeli sing semacam ini. Karena rata-rata ketika masjid punya tanah luas terus dibangun sekolahan, itu akhirnya akhir geger terus niku rebutan. Nah, niku biasa nih. Itu seperti daerah Sidoarjo, Surabaya, biasanya tanah masjid dipakai sekolahan, terus sekolahnya jaya gede, wis ngilangi pandangannya masjid, penghasilan gak ke masjid, kemudian merugikan lagi masjid di dalam fasilitas-fasilitas yang ngising nang masjid, nguyu nang ya. Maksudnya yang nguyu di jedinge masjid orang di masjid. Terus tidak memberi kompensasi pada masjid. Jadi malah terus dirubah yang ngamuk. Ini repot ngoten. Lah niku kudu hati-hati niku dari awal sudah dijelaskan dengan cara las. Lho kok biyen karo wong wakifi oleh bangun sekolahan. Lek zaman biyen sekolahannya memang beda. Lek biyen jenenge sekolahan madrasah iki ya pancen sekolah diniyah niku sedaya masjid niku. Nah saniki pun beda. Ngoten. Wa arta ba'dukum bi analil wali asul khalaf ba'didainil maudi la ta'ayyana dzalik tariqan li takhlisi dzalikal ba'di. Jadi kalau hartanya anak yatim, harta wakofan telah menjadi tanggungan orang lain, terus kemudian akad damai. Karena geger terus akad damai yang sehingga dengan akad damai kan malah mengurangi miliknya masjid atau miliknya sekolahan atau miliknya anak yatim. Ini kalau memang merupakan alternatif terakhir lek kita gak ngalah ngono ya gak duwe blas. Ya wis gak apa-apa. Niku biasa yang terjadi tanah wakaf untuk masjid yang tidak disertifikatkan. Ketika tanah masjid, tanah wakaf nang masjid tidak disertifikatkan, akhirnya kabeh wis ora niku ning masjid, tapi keluarganya menuntut. Nuntut keluargane. Wong wakif wis kae nek anak turune niki menuntut. Lalu sudahlah akad damai kita dalam rangka menyelamatkan sebagian ya wis sing separuh ben ahli waris gak apa-apa. Sing separuh masjid ya sini boleh semacam itu. Kenapa? Karena dalam rangka untuk menyelamatkan. Tapi yang dimaksud boleh ini bukan berarti sah yang sehingga barang itu miliknya ahli waris ya enggak bisa. Yaitu tetap tanggung jawab. Kalau memang salah kamu ya harus kembalikan lagi di masjid. Tapi hanya boleh bagi takmir, boleh bagi nazir melakukan semacam itu dalam rangka untuk menyelamatkan yang sebagian daripada gak keluar semua, ngoten lho. Niku sering terjadi kon. Makanya sebaiknya kalau tanah diwakafkan ya disertifikat Kalau tidak, itu juga akan menjadi masalah karena akidahnya orang itu tidak sama, ngoten lho. Akidah anak gak mesti sama dengan orang tua. Kadang-kadang akidah orang tua nih wis ahlussunnah jamaah ku anake men jelek iku ya iso dadi olah jangankan tanah untuk masjid wis dadi masjid niku lho. Tanah jadi masjid kan wis jelas wakaf semua, wis jelas enggak enak masjid gak wakaf. Tapi karena tidak sertifikat, ya akhirnya bisa terjadi masjid direbut. Niku ngoten niku enten. Sampai masjid dijual kan ada nih. Karanggayam niku masjid didol. Kenapa nggih niku? Karena mewakafkan untuk dibangun masjid gak disertifikat lalu pas
turunnya itu kepepet gak enek maneh sing ditoleh akhirnya sing enek kok ki enek sertifikat tanah masjid ya masjid itu sertifikatnya sih atas nama Pak ya kena digawe duit kan ngoten akhirnya dibeli oleh masyarakat jadi alhamdulillah niku sing tuku masyarakat lan niku lek sing tuku Cina ngono ya piye ngoten lho. Walaku baiku malihi nasihatan li maslahatin. Jadi boleh dijual dengan tidak tunai, dijual dengan utangan. Kalau memang untuk maslahah. Kalau tidak untuk maslahah, ya tidak boleh. Nah, misalnya barangnya selak bosok kadang tapi ya sing gelem enak sing gelem tuku tapi utangan. Nah, ini bagaimana iki lek kata dol ndak selak rusaki. Nah, mbuh barang apa itu lho pokoknya kalau gak dijual selak rusak. Ada yang membeli tapi utang. Lagi piye? Boleh yang semacam itu dengan catatan sing utang iki wonge sugih. Dan adil, walaupun sugih gak adil, wah ini ya jadi bumerang nanti gak dibayar repot. Wa'alagi ayar tajina bisaman rohnan. Cuman kewajibannya kalau dihutang harus ada jaminan. Walaupun jaminan itu mestinya adalah hutang rupa kordun bukan saman, tapi dalam hal ini boleh wajib ada jaminan. Ya sudah utangan tapi gak ada jaminan. Masuk gak percaya bukan gak percaya ini formalitasnya, ngerti lho. Nah, ini formalitasnya yo. Cara fikih ngoten kudu ana jaminane mergo mbok nek gak bayar jaminane kena dijadikan janggol. Lho kenapa? Karena uangi pangeran, uangi anak yatim, uangi masjid itu rawan. Kalau uang pribadi malah justru gak usah jaminan gak masalah. Pokok yang penting oleh nuai. Ada misalnya rohnan wabiata ilam yakun al musari musiran. Lek wong musari ini gak sugih. Lek wong sugih swasti gak jaminan ora apa-apa barange akeh engko lek gak disaur ya cukup salah sijine ngono ae. Walau wali-waliyan ikradu mali mahjurin daruratin. Uang masjid, uang musola, uang umum itu diutangkan tidak boleh. Repot. Cuman oleh karena darurat lek gak diutang no gak laku nanti rusak kan ngoten. Kalau tidak ada kebutuhan itu tidak boleh. Mane sing hati-hati dadi bendarane masjid. Angel dadi bendarane masjid niku sebab harus membawa uang banyak yang menjadi masalah sing angel niku wong Jawa tepos slira. Lah wong Jawa tepos slira niku kancane nyilih. Nah iki piye dulure nyilih piye? Kalau boleh niku haram karena bukan miliknya, utek masjid gak boleh niku nggon di gedingi. Lah ini sing repot. Nah, makanya lek padha ngaji ngene kan ngerti ora oleh utang duit masjid, duit cah yatim untuk kepentingan pribadi. Boleh dihutangkan bukan kepentingan yang hutang tapi kepentingannya masjid. Contoh kita hutangkan pada bank
dalam rangka biar selamat, gak diutangi wong. Nah, niku gak masalah. Ngoten. Saya paham ya. Nah, bendara kudu paham. Nanti lek ana wong utang duit masjid, walaupun dia sakit, tetap tak boleh duduk tasarufi. Makanya saya kasih solusi tadi, sing penak omplongan tarian niku ana luru. Jadi untuk kemaslahatan masjid, untuk kesejahteraan, terserah aman kesejahteraan umum apa terserah semuanya orang Islam apa terus kesejahteraan masyarakat yang ahli masjid situ ngoten mawon. Kesejahteraan umum itu dikorono-rono malah oleh mungkin. Nah niku bisa kita hutangkan. Nah, bisa kita gunakan untuk memberikan sumbangan kepada orang yang melarat, orang yang berat lah gampangan. Tengriku. Ini penting. Jadi dari awal itu diatur dewi-dewi. Dan sebenarnya kalau untuk mengembangkan, untuk mencari dana masyarakat kita itu banyak peluang. Sehingga tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang memalukan dan mengganggu jalan. Jadi aku golek tarian nggih ratan, ojo ngisi-ngisini. Titi pamawon ten toko-toko niku pun lumayan. Di toko-toko ini dhewe niku di wenehi kabeh daripada diwenehi wong liya. Karena kenyataan kemarin toko-toko di daerah kita dititipi oleh orang lain yang akhirnya duitnya digawe biayai teroris. Emang nggak karuan nih mungkin. Nah kita gak begitu jeli membantu, pokoknya di gunung rewangi kok, nyumbang untuk mawon. Nah ini kita gunakan, kita manfaatkan golongan kita nanti bisa digunakan untuk kesejahteraan umat, semangatnya untuk sosial itu bagus nih mungkin. Nah, uangnya sosial untuk masjid bisa, tapi masjid digunakan sosial nggak bisa. Nah perlunya diklasifikasi, dibagi niku krono kadang nek lek gak di masjid gak gelem. Niku wong durung ngoten niku keramik mawon, lek gak keramik moh. Kok keramik sing digawe sujud di sini gawe gendeng gawe anu barang gak gelem pomane gawe jiding gawe wisi ora gelem. Kadang-kadang jaluke pokok digawe pengimaman. Aduh, wis mumet ngono kae. Terus gelem karpet, lha lek kabeh karpete tumpuk-tumpuk gawe apa? Nah niku genjakane wong sing fanatik kaya ngoten ya ambek diwenehi untuk masjid, kemakmuran masjid di sisi untuk sosial, untuk kemaslahatan umat. Penak niku anune. Biar tidak difungsikan orang lain. Nah ini kok hasilnya kata. Orang yang sosial boleh sumbangan sampai kadang-kadang waktu zuhur, waktu wong istirahat bakal dipuluhi salame. Dan ini kok oke bujuk ini. Oke ngapusine. Umpama orang ngapusi niku ya pancen wong nyambut gawe. Nah, biasanya ya 50% atau berapa ngoten dapatnya. Nah, ya tak karuan. Makanya nari di ratan rang niku sregep. Kenapa? Dapat 50%. Kadang dapat 30%. Nyambut gawe. Nah, sekarang ngeten iki rusak kabeh ngeten niku.
Nah nanti boleh enggak? Nanti di belakang saya sampai ke nenek. Wali kodin zalika mutlakon bisyarti konil muktarid malian aminan. Kalau wali yatim selain pemerintah yaitu orang tua itu diperkenankan untuk menghutangkan dengan catatan darurat. Ini termasuk darurat sampai utang nondik bank darurat dalam rangka penyelamatan boleh. Nah, aman tentang itu aman. Nah, disimpen nang omah niku dadi entek niku. Tapi senajan tentang aman yo lek duit apa itu namanya uang organisasi uang masjid itu nanti sing cukup wong loro ojo wong siji. Nah, biar selamat. Karena kalau orang satu itu bahaya. Jadi terjadi sing katuraken ngene ten Surabaya. Ada seorang mendapat bel katanya nyumbang ke masjid. Katanya nyumbang. Nah, tapi terus di reko saya akan transfer nomor rekeningnya masjid piro belakang. Nah, setelah dikasih terus sampan buka iki dipakai malah justru wangi entek. Nah itu bagaimana? Yang ngijoli. Nah, ngijoli niku. Nah, kadang akan nyumbang ngedeki kongkon transfer dhisik. Wong kon nyumbang kok kate disumbang kok dikongkon transfer kaya goblok temen. Wala wilayata diumin alal asoh waman adla biha. Di dalam masalah wilayatul yatim, hartanya anak yatim, itu yang bisa menguasai hanya orang-orang laki-laki, ibu dan orang-orang yang jalurnya kepada ibu ini tidak bisa menguasai hartanya yatim.